Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indra yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pagi hari ini Bu Vera senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Ada Filia, ada Jericho, ada Jetro, ada Yoel, dan juga ada Yosua. 5 anak-anak kelas Indra yang dikasihi Tuhan. Bu Vera selalu berdoa adik-adik semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus yang sangat baik memberikan kita waktu untuk kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Meskipun kita masih ibadah dari rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita mau berdoa bersama untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bangun dengan sehat, Tuhan melindungi kami, memberi kami kesehatan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Pagi ini kami mau sekolah minggu bersama-sama Tuhan. Berkati sekolah minggu kami, berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberi sukacita untuk kami semua di dalam ibadah sekolah minggu kami, minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik ini kasih Tuhan, kita mau bersukacita bersama satu pujian. Dengar, Dia panggil namaku. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka buku pelajaran nomor 6 dengan judul Dengarkan Panggilan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Adik-adik yang kasih Tuhan, waktu itu setelah Abram
ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu ayahnya meninggal. Kemudian Allah berfirman kepada Abram. Abram, begitu Allah memanggil dia. Abram, dia disuruh oleh Allah untuk pergi dari kotanya ke sebuah negeri yang bernama Tanah Kanaan. Abram yang tinggal di Haran bersama dengan istri dan keponakannya, ia tidak mengeluh, dia tidak bertanya banyak hal kepada Allah, dia juga tidak bersungut-sungut, dia mengikuti perintah Allah. Abram mendengarkan panggilan Allah. Abram meninggalkan kota kelahirannya, lalu pergi bersama istri dan keponakannya yang bernama Lot ke sebuah negeri yang bernama Tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian pergi ke suatu tempat? Nah, waktu bersiap-siap, Mama sama Papa panggil kalian. Jericho, ayo kita pergi. Lalu Jericho mau bilang apa? Nggak mau ah, enak di rumah aja, mainan HP. Nggak mau ah, enak di rumah aja, nonton TV. Kalau Abram waktu itu dipanggil sama Allah, dia langsung berbicara, baik Allah. Abram nurut sama Allah ya adik-adik ya. Dia nggak nanya banyak hal. Dia juga nggak bersungut-sungut. Dia tidak marah-marah. Dia langsung nurut sama Allah. Lalu Abram pergi sama istrinya dan juga sama Lot keponakannya. Suatu ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Sikem. Ketika mereka tinggal di kota tersebut, Allah menunjukkan dirinya kepada Abram. Lalu Abram mendirikan mezbah di sana. Dia berkata bahwa di sini ia bertemu dengan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Abram menghormati setiap tempat di mana ia bertemu dengan Allah, di mana dia bersekutu dengan Allah. Mezbah berbicara tentang persekutuan yang erat, yang dekat antara kita dengan Allah. Abram telah memberikan contoh seperti itu. Abram mendirikan mezbah untuk Allah. Dan Abram waktu itu dia mengikuti panggilan Allah. Ia berjalan untuk menuju ke Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah untuk Abram. Lalu Allah berfirman, Abram, aku akan mengutus engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Allah akan memberkati keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu. Jadi cuman satu keturunan Abram. Allah berfirman waktu itu, aku Allah akan memberkati keturunanmu. Dan Abram dipanggil keluar dari kota kelahirannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang Bapak Abram yang dipanggil oleh Tuhan, yang nurut waktu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Vera juga yakin kita semua yang ada sampai hari ini, anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik tidak perlu merasa aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa, gak mungkin aku dapat panggilan Tuhan, gak mungkin aku melayani Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan memanggil
adik-adik sekolah minggu semua untuk menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Dan saat ini kita nggak usah jauh-jauh, banyak orangnya di mana? Apakah kita harus keluar kota supaya ketemu banyak orang? Apa harus keluar negeri untuk ketemu banyak orang? Enggak perlu seperti itu. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara apa? Bila kita punya makanan, ada teman kita yang nggak punya makan, misal di sekolah atau di mana kita berkumpul dengan teman-teman, ada temennya yang nggak punya makanan, kita bisa berbagi makanan. Ini jajanku, kita makan bersama yuk. Tapi nanti ya setelah pandemi, kalau pandemi COVID-19 ini, kita masih belum boleh berkumpul dengan orang lain. Bisa berbagi makanan dengan siapa? Dengan saudara, dengan kakaknya. Kalau sama kakaknya nggak boleh pelit. Oh, ini makananku, kakak nggak boleh minta. Loh, ini makananku, adik nggak boleh minta. Nah, itu nggak boleh. Kita boleh menjadi berkat melalui sikap kita, berbagi makanan. Lalu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita? Iya, kita mendoakan orang yang sakit. Misal ada keluarga kita yang sakit, kita datang atau kita telepon atau kita video call pakai WhatsApp, kita doakan mereka. Pasti mendatangkan berkat bagi orang yang kita doakan, mendatangkan sukacita bagi orang yang kita doakan. Dan di dalam hati yang sukacita, di dalam hati yang gembira, ada kesehatan, ada kesembuhan. Nah, orang yang didoakan lama-kelamaan akan sehat, akan sembuh, karena adik-adik semua memberi sukacita melalui adik-adik mendoakan mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat buat sekeliling? Nah, nanti adik-adik bisa bertanya sama orang tua, Mama, Papa, aku ingin menjadi berkat untuk banyak orang. Gimana ya caranya? Nah, adik-adik nanti bisa berbicara sama orang tua masing-masing di rumah ya. Aku ingin menjadi berkat untuk sekelilingku. Bagaimana caranya ya? Bantu aku ayah, bantu aku bunda, supaya aku bisa menjadi berkat memenuhi panggilan Allah di dalam hidupku. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau mengerjakan lembar kerja adik-adik, lembar siswa halaman 2. Adik-adik bisa lihat semua, ada 3 gambar di sana. Gambar yang pertama apa itu? Nah, di situ adik-adik harus memilih gambar di mana adik-adik bisa menjadi berkat. Gambar yang pertama adalah mendoakan teman yang sakit. Apakah itu menjadi berkat? Yes, good, hebat, bagus. Dan yang kedua, gambar apa lagi? Berbagi makanan. Apakah itu juga menjadi berkat? Ya, anak Tuhan jadi berkat, berbagi makanan. Dan yang ketiga, bertengkar dengan teman. Apakah itu menjadi berkat? No, tidak menjadi berkat. Tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oh, puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita mau membaca ayat hafalan bersama-sama ya pagi hari ini. Halaman yang pertama adik-adik bisa warnain semua. Untuk hasilnya bisa dikirim ke Bu Vera. Dan juga pesan suara adik-adik menghafalkan ayat hafalan pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ayat hafalannya ya. 1, 2, 3. Dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 2b. Sekali lagi ya. Dan engkau akan menjadi berkat.
Kejadian pasal 12 ayat 2b. Puji nama Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan. Mari kita tundukkan diri, kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, adik-adik yang rindu untuk berikan persembahan bisa mengumpulkan persembahannya terlebih dahulu di rumah masing-masing. Bisa dikumpulkan dengan kakak, adik. Nanti bila ada kesempatan bisa dibawa di gereja, dikumpulkan bersama-sama untuk pelayanan sekolah minggu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh sekolah minggu bersama-sama. Kami boleh belajar tentang Bapak Abram. Kami mau meneladani apa yang Bapak Abram lakukan. Mengikuti panggilan Tuhan, nurut sama Tuhan ketika Tuhan memanggilnya. Ajar kami dalam masa kecil kami ini supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada. Berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, berkati semua yang dilakukan. Perlindungan, kesehatan, damai sejahtera-Mu Tuhan limpahkan dalam keluarga anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andi Wijaya bersama dengan keluarga. Kau memberkati kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Genesaret, Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, supaya pandemi COVID-19 segera berakhir dan kami bisa kembali sekolah, kembali ke gereja, bisa jalan-jalan seperti dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah sekolah minggu bersama-sama. Tetap jaga kesehatan, makan yang banyak. Kita patuhi protokol kesehatan yang ada, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa tekun belajar sekalipun di rumah masing-masing. Terima kasih ya adik-adik untuk waktunya, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk keluarga yang dengan setia mendampingi adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.